Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Baik. Mari sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Anak-anak, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita absen dulu ya. Tolong perhatikan. Ahmad Mufiandi. Pak. Aisyah Maharani. Ya. Anissa Lydia. Aulia Maharani. Hadir, Pak. Elizabeth. Fitri Khalifah. Masuk. Isnista. Hadir tak? Tidak, Pak. Tak masuk? Kaila Kuren. M. Al-Fajar. M. Arif Maulana. M. Kusron. M. Irfan. Alhamdulillah absen sudah ya. Yang tidak masuk ada berapa orang? Dua orang. Ya, alhamdulillah anak sekalian sehat, dalam keadaan sehat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran untuk belajar pendidikan agama Islam pada hari ini. Baiklah anak-anak, mengawali pelajaran pada hari ini, kita sebelum belajar mari kita tepuk semangat. Bisa semua? Silakan. Tepuk semangat. Semangat semua? Alhamdulillah. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Tentang membaca ya. Nah, masih ada yang ingat belajar kemarin? Masih. Sekarang Pak tanya, kita ulang kembali ya. Apa arti surat Al-Hujurat? Kamar-kamar, Pak. Ya, bagus, kamar-kamar. Kemudian ada berapa ayat surat Al-Hujurat? Iya, bagus. Satu lagi 18. Terus di kota manakah surah Al-Hujurat diturunkan? Di kota Madinah, Pak. Bagus. Baik anak-anak, kita melanjuti pelajaran
pada hari ini yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun temanya adalah pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini agar siswa mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Hujurat surat ayat 13. Tapi sebelumnya, Bapak ada yang bisa membaca surat Al-Hujurat 13? Ke depan majulah. Ya, silakan. Nah, ini ya, sama ini. Perhatikan ya. Yang belakang tolong perhatikan ya. Qobailah. Enak ya, sudah. Ya, terima kasih. Atas tepuk tangannya mana? Tadi sudah membacanya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Sudah ayat ini kita langsung aktif ya. Sebab kalau kita mengetahui pesan-pesan pokok, harus kita mengetahui arti daripada ayat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun. Arti ini ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya apa? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang paling takwa. Kemudian innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal atau Maha teliti. Nah, sekarang kita lihat gambar sebelah ini ya. Ya, semua bisa? Coba perhatikan ya, perhatikan depan, perhatikan fokus ke depan. Ya. Ini menunjukkan keanekaragaman tentang ciptaan Allah, yaitu manusia. Di sini ada satu keluarga ya. Ada seorang bapak dan ibu. Dan satu keluarga, ada kakak, ada adiknya. Kalian ada keluarga di rumah? Ada bapak? Apa bentuknya? Apa putih, hitam orangnya? Ada yang hitam, ada istrinya putih, kemudian anak-anaknya ada rambut lurus, ada keriting, berbagai macam kan? Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kata Allah, kamu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Contohnya ini, ada suku Arab, apalagi Betawi. Kalian ada orang Jawa di sini? Nah, terus orang mana lagi ada? Coba, orang Bugis, lagi suku Sunda. Nah, walaupun kita bersuku-suku berbeda-beda,
asal dari mana-mana, tapi harus saling apa? Saling mengenali ta'aruf. Ya Allah, kamu harus saling mengenal satu sama lain, saling membantu. Kalau ada bergotong royong, ikut gotong royong. Kalau dia sakit di rumahnya, itu harusnya. Ya. Kemudian kata Allah, Inna akramakum innallahi atqakum. Nah, kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Takwa itu taat kepada Allah. Taat itu apa? Melaksanakan perintahnya. Perhatian belakang. Contohnya apa? Taat perintah kepada Allah. Apa? Salah satunya mengerjakan sholat. Sholat itu adalah kewajiban. Harus kemudian. Sekarang ada berapa rakaat sholat zuhur? 4. Maghrib? 3. Bagus. Semua alhamdulillah. Sudah itu kata Allah, dia paling benci kepada orang yang sombong dengan kedudukan, jabatan, misalnya seorang guru atau pekerjaannya sebagai guru, tapi dia mampu atau banyak uang, dia sombong, dibenci oleh Allah. Kenapa? Orang sombong dibenci oleh Allah. Kenapa? Ayo. Nah, dia tidak patuh atau patuh pada Allah. Harus kita taat, patuh dan menjauhi semua larangannya. Banyak larangan Allah itu tidak boleh lakukan. Nah, kita sebagai orang Islam harus patuh, harus berpedoman pada Al-Qur'anul Karim. Makanya di rumah kita harus belajar mengaji, harus itu supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bukan dunia saja kita cari, akhirat nanti dipertanggungjawabkan. Siapa taat, patuh. Kemudian kata Allah, Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Sedikit pun apa yang kita lakukan, Allah maha tahu, maha teliti. Apalagi misalnya kalian dari rumah bulan puasa misalnya, di rumah mau puasa, tapi di sekolah misalnya jajan, beli pempek dan lain sebagainya. Datang rumah seolah puasa. Nah, itu namanya bohong. Tetapi Allah maha mengetahui. Apapun bentuknya yang kita lakukan, Allah maha mengetahuinya. Maka dari itu kita harus taat kepada perintah Allah. Baiklah anak-anak, Bapak sudah menjelaskan banyak lebar tentang pesan-pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang silakan kalau anak ingin bertanya, mungkin ada yang belum mengerti atau kurang jelas, silakan nak. Siapa bertanya? Ya, silakan ya. Oh, innallah. Ya, terus siapa lagi nak? Silakan. Ya. Mengapa manusia tercipta dengan aneka ragam? Iya, baik. Siapa yang bisa menjawab? Membantu Pak bisa? Ayo, yang berani siapa? Baik, saya Pak akan menjelaskannya. Arti innallaha alimun khabir ya. Ya. Bahwa Allah itu maha apa? Maha mengetahui, lagi maha teliti atau kenal. Jadi Allah itu mengetahui segala perbuatan manusia. Apapun perbuatan manusia itu Allah mengetahui. Contohnya kalian di rumah bulan puasa, di rumah melok sahur, puasa, terus ke sekolah. Nah, kalian berbohong di sekolah, makan, minum, jajan, tapi setelah di rumah, pulang ke rumah ngaku puasa. Nah, itu kan namanya bohong. Nah, perbuatan yang tidak baik.
baik. Nah, jadi hal yang macam itu Allah mengetahui. Dosa tetap di mata Allah, tapi di manusia kita bisa bohong, tapi di mata Allah tidak bisa. Nah, terus yang kedua apa tadi? Mengapa? Mengapa manusia tercipta dengan aneka? Nah, mengapa manusia itu diciptakan beraneka ragam? Ada suku misalnya Jawa, apalagi jadi Sunda, Bugis, ada orang kayu, Rabu Muli, itu bersuku-suku. Apa kata Allah? Di ta'aruf supaya saling kenal mengenal. Dengan saling kenal mengenal maka timbullah suatu toleransi, saling membantu, nah, saling apa lagi? Kalau misalnya ada yang sakit, saling kunjungi. Nah itu, jadi saling mengenal itu sangat dianjurkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tadi sudah dipelajari, sudah Bapak jawab pertanyaan. Kita berkelompok ya, sebanyak 4 kelompok. Ini Bapak minta anak-anak berdiskusi di kelompok untuk mencatat apa-apa pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya. Nanti ke kelompok tulis, Pak beri lembar jawaban ini kertas kosong, nanti tulis ya. Nah, jadi perwakilan nanti tegak membaca. Kami Pak kelompok 1 bahwa pesan pokok surat Al-Hujurat 13 adalah. Nah, sekarang Pak bagi ya. Pak bagi lembaran ini ya. Ya, tulis nanti ya. Tulis ya. Ya, yang ditulis ya. 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 Tulis yang dia. Ya, lalu untuk kelompok ya. Ya. Nanti tulis ya. Nah, masing-masing kelompok persilakan, perhatikan ya. Persilakan untuk menulis, berdiskusi dengan kawan bahwa apa pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian sudah mengerti kan? Ini artinya ada, suratnya ada, tinggal kalian berdiskusi. Tulis, ada berapa? 4 macam gitu ya. Nah, tulis kalian. Persilakan nak, Pak kasih waktu 20 menit ya. Nanti Pak panggil ya. Nanti yang paling bagus Pak beri apa? Hadiah. Persilakan dari sekarang ini, silakan kerjakan ya. Nah, bagaimana nak? Tulis ya terus. Nah ini buat 1. Apa pesan pokoknya? Tulis 1 ya. Yang kedua terus bagus ya. Nah, terus ya. Apalagi kenalannya? Ya. Ya bagus ya. Menurut kelompok ya benar. Tulis terus ya. Tambah lagi ya. Ya. Harus pokoknya apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya bagus tulis. Apa lagi nak? Ya. Yuk. Terus kelompok ini kelompok berapa nih? Kelompok 3. Apa lagi nak? Ya terus. Kelompok 3 bagus. Hasil kelompok 3 adalah 1. Bagus. Kemudian ada 4. Oh ya silakan. Bagus. Kelompok itu. Baik lain apa lagi? Ya, perhatikan tidak? Mana lagi? Oh. Ya, bagus semua ya. Bisa nulis kita semua. Ya. Jadi kalian nanti ya, kalau sudah batas waktunya nanti tutup, nanti perwakilannya satu-satu. Misalkan Pak kelompok 1 silakan membaca hasilnya. Nah, kamu tegak ya. Nanti kita presentasi ke siapa yang paling besar nilai. Nah, besar nilai berarti bagus hasilnya belajar, mencerna pelajaran Pak hari ini berarti bagus. Sesuai yang tujuan Bapak pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, waktunya sudah 20 menit ya. Kalian semua sudah berdiskusi dan sudah mencatat di lembarannya masing-masing. Kami persilakan kelompok berapa yang duluan? Silakan siapa?
Kelompok berapa? 1, silakan nak. Ya, tegak. Yang lain perhatikan ya. Menurut kelompok 1, manusia ada laki-laki dan perempuan. Manusia terdiri dari bentuk tubuh. Allah tidak senang dengan orang yang sombong. Allah Maha Tahu segala sesuatu. Ya, bagus dari kelompok 1. Kasih pronunciasinya ya. Tangan. Bagus. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 2 mana ya? Silakan nak. Ya. Ya, peserta kelompok ya. Terus apa? Ya. Yang lain perhatikan ya. Ya, bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa? 3. Silakan nak ya baca hasilnya. Menurut kelompok 3, 1 manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa. 2 manusia ada laki-laki dan perempuan agar saling kenal. 3 Allah tidak suka dengan orang yang sombong. 4 Allah Maha Tahu. Ya, sudah. Tepuk tangan mana? Ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah. Kelompok 4 silakan nak baca. Ya. Silakan. Perhatikan. Manusia tercipta dari seorang laki-laki dan perempuan. 3 manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling Ya, bagus. Tepuk tangannya mana? Jadi Bapak tadi sudah menyimak dan memberi penilaian kepada masing-masing kelompok ya. Dengarkan ya. Kelompok 1 mendapat poin 75. Ya. Kelompok 2 mendapat poin 90. Tepuk tangan 2. Bagus. Kelompok 3 mendapat poin 70. Tepuk tangan. Yuk, semangat. Kelompok 3, kelompok 4 dan 80. Ya. Ya. Jadi, ya. Kelompok yang terkena tadi nilainya adalah kelompok 1 dan 3 harus diperbaiki lagi ya. Paham? Dipelajari lagi ya. Dibaca di rumah tentang pesan-pesan pokok. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembaran untuk tugas di rumah, dicatat nanti ya. Ya, untuk dikerjakan. Nah, berkenaan pelajaran pada hari ini. Catat nanti ya di rumah, nanti kumpul ya. Ya, bagikan dulu ya. Nah. Ya. Catat dengan kawannya. Baca berikutnya dikumpul ya. Ya. Jadi lembaran pertanyaan itu ada 3 pertanyaan deh. Nah, nanti dijawab. Minggu depan dikumpulkan ya. Mengerti semua? Ya. Jadi pelajaran pada hari ini Pak beri kesimpulan ya, supaya anak-anak paham, bisa memahami pelajaran pada hari ini. Bahwa pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa apa? Nah, manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Iya, supaya saling kenal mengenal. Kemudian Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arofu, saling kenal mengenal. Nah, banyak ada suku Sunda, Jawa, agar dia bisa saling bantu-membantu, bisa ada gotong royong, saling. Nah, terus kemudian
Kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa. Takwa artinya taat kepada Allah. Nah, menuruti perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan pada hari ini, sedikit pun Allah Maha mengetahui. Jadi kita tidak bisa berbohong pada Allah. Cuma pada manusia saja kita bisa berbohong, tapi dengan Allah tidak bisa. Nah, sekarang ada yang ingin dipertanyakan yang tidak jelas? Ya. Manusia adalah. Sekarang ya. Terus. Manusia adalah Ya. perempuan dan laki-laki. Ya, berarti pelajaran apa hari ini bahwa. Terus apa lagi yang kalian dapat hari ini? Pelajaran hari ini, silakan. Ya, berarti manusia terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa lagi yang kalian dapat? Pergi. Ya. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, Allah tidak suka pada orang yang sombong. Alhamdulillah, Bapak memberi pelajaran hari ini, berarti anak-anak sekalian menyerap dan mengerti apa yang Bapak tugaskan pada hari ini. Nah, untuk pekerjaan di rumah minggu depan tolong ya dipelajari tentang surah Al-Hujurat, tapi untuk menghafal ya. Minggu depan kita hafalan tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Baiklah, pelajaran pada hari ini tiba pada saatnya Bapak dengan cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.